Halo semua, berikut ini narasi untuk drama kami, yaitu tentang penjualan cicilan tukar tambah. Untuk lokasinya sendiri, kami menggunakan base ponsel dengan nama samaran yaitu Bucinsel. Bucinsel atau base ponsel merupakan sebuah toko elektronik yang menjual berbagai macam merek handphone dengan sistem penjualan tunai dan kredit. Pada suatu ketika, ada seseorang yang ingin membeli handphone di Bucinsel, yaitu bernama Kevin. Kevin adalah seorang mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi kelas AK5A. Ia memiliki hobi bermain game, dan ia juga mahir dalam bermain game, sehingga ia sering mengikuti turnamen game, dan ia juga sering memenangkan game tersebut. Pada suatu ketika, ia ingin membeli ponsel ke Bucinsel secara tunai. Setelah beberapa bulan kemudian, Kevin Jeremy semakin aktif memainkan gamenya dan sering menang dalam turnamen game yang dia ikuti. Namun ketika ia bermain game, ia sering mendapati kendala, yaitu HP yang baru ia beli secara cash sering nge-lag, sehingga ia ingin mengganti kembali HP-nya dengan spesifikasi yang lebih tinggi agar setiap turnamen yang ia ikuti ia akan menang dan tidak mendapat kendala. Namun, ia tidak mempunyai cukup uang. Ia pun memiliki rencana baru, yaitu ingin mengganti handphone miliknya dengan cicilan, yaitu dengan tukar tambah. Dengan menjadikan HP yang baru dibeli cash kemarin sebagai DP atau uang muka. Untuk lebih memahaminya, mari kita tonton drama tentang penjualan tukar tambah berikut ini. Selamat menonton teman-teman. Aduh, lelet kali HP-nya. Kenapa lelet gini HP gue ya? Jadi nggak bisa main game sama kawan. Ah, bagus aku beli HP baru. Udah mandilah.
Samsung Kak. Sebentar ya Bang, saya carikan dulu di sini Bang. Ini Bang, jenis HP Samsung, kami menyediakan Samsung Galaxy A13, boleh dicek terlebih dahulu. Nah, ini spesifikasinya apa aja? Untuk Samsung Galaxy A13 ini Bang, RAM-nya udah 6/128, untuk baterainya udah 5000 mAh Bang. Kalau untuk ngegame sih ini udah cocok Bang. Jenis yang lain ada atau enggak Kak? Selain ini? Ada Bang, sebentar ya Bang, saya carikan dulu ke yang jenis lainnya. Sulap. Yang ini. Yang ini. Di sini kami juga ada Infinix Note 12 Bang, bisa dilihat untuk RAM-nya sendiri cuma 2/64 Bang, dan baterainya hanya 3000 mAh Bang. Kalau untuk main game mungkin ini kurang Bang, tapi yang ini harganya lebih rendah daripada yang ini Bang. Boleh dicek-cek dahulu Bang. Ini jelas Kak. Ini Bang, boleh dicek terlebih dahulu Bang. Gimana Bang? Kita Bang bilang ini ya Bang, untuk pembayarannya bisa menggunakan GoPay atau GoPay aja Kak. GoPay. Saya siapkan dulu ya Bang. Ini Bang, nomor rekeningnya Bang, bisa transfer di nomor rekening kami Bang. Terima kasih Bang. Ini Bang HP-nya Bang. Terima kasih Bang. Oke Kak. Makan kalian Bang. Udah nggak Bang, pegang aja Bang. Makasih Bang. Oke Bang. Bang. Siang Bang, ada yang mau kami bantu? Halo Kak. Itu kan aku beli HP sini. Ini HP-nya. Bisa nggak tukar tambah Kak? Boleh saya lihat sebentar ya Bang? Kayaknya boleh sih Bang. Aku mau tukar tambah yang kayak gimana Bang? Oke, apa aja ada Kak? Di sini banyak banget udah bisa dilihat Bang. Nah, ini Kak, boleh lihat Kak? Oh boleh Bang. Pro. Isi Kak, yang mau beli. Mau beli Kak. Ini bukan mau baca. Kalau ini Kak, bisa pembayarannya cicilan Kak. Soalnya kan kemarin saya melihat di browser ada promo bunga 0%. Oh bisa Bang, ini promo yang 0% itu berlaku untuk semua jenis HP Bang. Biarlah Kak, inilah Kak jadinya. Tapi DP-nya ini ya Kak, HP saya yang kemarin saya beli di sini. Oh ini ya Bang. Ya. Oh tunggu teman saya dulu ya Bang.
boleh cekkan HP-nya sebentar? Sebentar ya Bang, dari saya share HP-nya biar saya tahu itu harga berapa. Ya Bu. Ini Bang, HP-nya sudah saya periksa. Sepertinya HP Abang ini sering menggunakan HP-nya aja ya Bang. Soalnya dari kualitas HP-nya, dari kualitas baterainya sudah mengembang, terus touchscreen-nya udah kurang berfungsi, sama layarnya udah agak retak gitu Bang. Jadi perlu dilakukan perbaikan. Dan kami bisa menghargai HP ini sebesar gimana Bang? Iya Kak, soalnya hari itu adik saya lempar ini cukup kucing Kak. Lempar kucing gini Kak. Ya kalau anak-anak. Ya udah nggak apa-apa. Ini harganya berapa? Oh, Harganya ini berapa? kalau harganya ini itu 7.500 Pak. Ini. Kalau cicilannya Kalau cicilannya dia itu kami bisa ngasihin 500.000 per bulan Pak. per bulan. Ya. Dengan tadi DP abang ini kan 1.500. Jadi ini kan 7 juta, jadi tinggal 6 juta. Jadi bisa 500.000 per bulan Bang. Gimana Bang? Setuju nggak? Kalau udah Iya. ini ya, diberikan. Oke Bang. Siapkan dulu ya Bang. Udah lah, nggak apa-apa Kak. Nanti kita juga mau aja nih Kak. Oh iya udah Bang. Makasih ya Bang. Oke Kak. Jangan selalu Bang. Oke, thank you. Bye. Banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjualan cicilan dengan tukar tambah. Penjualan merupakan aktivitas yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Tanpa melihat apakah perusahaan tersebut bergerak sebagai perusahaan dagang, manufaktur maupun jasa. Tanpa kegiatan penjualan, eksistensi sebuah perusahaan mungkin sekali akan hilang, karena dari penjualan akan dihasilkan pendapatan yang merupakan komponen utama dalam kelangsungan hidup perusahaan. Oleh sebab itu, setiap perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melakukan penjualan atas produknya sebanyak-banyaknya. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjual produknya adalah melalui pemberian keringanan pembayaran kepada konsumen yang mungkin kurang memiliki kemampuan membayar. Pemberian keringanan pembayaran yang dimaksud adalah dengan memberi kesempatan kepada si pembeli untuk mencicil pembayaran harga barang yang dibelinya. Cara penjualan yang seperti ini disebut penjualan cicilan atau installment sales. Penjualan cicilan adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap. Pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan, dan sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Untuk menarik minat para konsumen melakukan pembelian secara cicilan, seringkali si penjual memberikan bentuk-bentuk keringanan tertentu dalam penjualan cicilan ini. Umpamanya, si penjual bersedia menerima sesuatu barang bekas untuk dijadikan sebagai pengganti uang muka. Penetapan nilai atas barang bekas tersebut tentu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara si penjual dan si pembeli, dan kemungkinan mengabaikan harga pasar yang berlaku. Yang menjadi permasalahan dalam kondisi seperti ini adalah sering terjadi bahwa nilai yang disepakati antara penjual dan pembeli terlalu rendah atau terlalu tinggi dari nilai pasar atau
nilai sebenarnya dari barang bekas tersebut. Dengan kata lain, timbul penilaian lebih atau penilaian kurang atas barang bekas yang diterima. Bila terjadi penilaian yang terlalu tinggi dari nilai pasar atau nilai sebenarnya, maka kelebihan itu harus dicatat ke perkiraan sementara yang diberi nama penilaian lebih dalam pertukaran penjualan cicilan. Penilaian lebih ini akan dikurangkan ke harga jual kontrak penjualan cicilan yang bersangkutan, guna menghitung persentase harga pokok maupun persentase laba kotor dalam transaksi tersebut. Jadi, tukar tambah adalah proses penjualan dengan konsep si pembeli menyerahkan barangnya sebagai uang muka atau down payment atau DP. Lalu sisa kekurangannya akan dibayarkan secara angsuran. Jadi, kesimpulan yang dapat kami berikan untuk drama penjualan cicilan ini adalah penjualan cicilan merupakan penjualan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara bertahap. Nah, terkhusus untuk yang kami bahas ialah tukar tambah dalam penjualan cicilan, yang dimana tukar tambah merupakan menukar barang bekas yang kita miliki kepada barang baru yang kita ingini. Nah, barang bekas tersebut menjadi uang muka. Jadi untuk perhitungan dari drama penjualan cicilan mengenai tukar tambah ini adalah Bucinsel menerima HP bekas sebagai uang muka untuk penjualan cicilan HP baru dengan harga jual 7.500.000. Harga pokok HP baru sebesar 5.250.000. Berdasarkan kesepakatan, HP bekas itu dihargai sebesar 1.500.000. Ternyata perbaikan dan reparasi biaya tersebut sebesar 250.000. Maka untuk yang pertama, nilai HP tersebut ialah taksiran harga jual sebesar 1.500.000, biaya reparasi 250.000, laba penjualan HP bekas sebesar 20% yaitu 300.000, penilaian atas HP bekas ialah 550.000. Maka nilai HP yang sebenarnya ialah 1.500.000 dikurang dengan 550.000 sebesar 950.000. Untuk persentase laba kotor atas penjualan yang ditangguhkan, yaitu harga barang bekas SAR pertukaran yaitu 6 juta, harga pokok barang bekas setelah diperbaiki yaitu 7.500.000, biaya perbaikan 250.000, taksiran laba kotor sebesar 20% dikali 7.500.000 yaitu 1.500.000. Maka nilai barang bekas saat pertukaran sama dengan 7.500.000 dikurang 1.750.000 sebesar 5.750.000. Cadangan selisih harga pertukaran yaitu 250 diperoleh dari 6 juta dikurang 5.750.000. Jadi persentase untuk harga HP baru yaitu 5.250.000 dibagi dengan 7.250.000 sehingga dapat 72,41%. Persentase laba kotor untuk penjualan cicilan sama dengan 100% dikurang 72,41%, 27,59%. Untuk soal yang ketiga untuk membuat jurnal ialah nilai lebih atas penjualan cicilan sebesar 6 juta di debit dan di kredit penjualan cicilan sebesar 6 juta. Untuk jurnal persentase yaitu barang bekas 5.750.000 di debit, cadangan selisih harga pertukaran 250.000 di debit, piutang penjualan cicilan 1.500.000 di debit, dan kredit penjualan cicilan 7.500.000. Harga pokok penjualan cicilan 5.250.000 di debit, pada persediaan barang dagang di kredit 5.250.000. Demikian yang boleh kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.